Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pangarangan 3, Bapak Zainal SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Pangarangan 3. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kita bisa melakukan in-house training dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Dan terima kasih sekali lagi kami aturkan atas kesediaannya untuk menerima sharing atau berbagi dari apa yang sudah kami dapatkan khususnya tentang budaya positif, di mana kami mengangkat tajuk ataupun judul IHT pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menumbuhkan budaya positif, wujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan langsung kepada slide selanjutnya. Saya awali dengan, ini adalah ciri khas dari saya selaku JGP, yaitu salam merdeka, jangan lupa bahagia. Maknanya adalah, jika guru tidak merdeka, maka murid akan terpenjara. Jadi kita diharapkan untuk selalu merdeka, untuk selalu menjadikan diri-diri kita sebagai sumber belajar untuk anak-anak kita. Tentunya bebas yang terbatas dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita. Yang kedua adalah, jangan lupa bahagia. Jika guru tidak bahagia, maka murid akan berduka. Jika kita dituntut anak-anak kita untuk selalu bahagia dalam proses pembelajarannya, untuk itu maka itu harus dimulai dari kita sebagai guru untuk selalu bahagia. Siap Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Siap untuk merdeka? Ya. Siap untuk bahagia? Ya. Iya. Pasukan laksanakan. Baik Bapak Ibu, kita santai saja ya, karena kita harus bahagia. Termasuk pada kesempatan kali ini kita tidak boleh merasa tertekan, tapi kita harus merasa bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mulai dari capaian belajar. Ya, kita di sini berproses untuk sama-sama sharing, sama-sama berbagi dari apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan di guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan. Itu di sini capaian belajarnya adalah kita berusaha untuk memahami konsep budaya positif. Ya. Jadi ada budaya positif. Tentu ini positif dalam artian tidak perlu ikut dites spek Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu kan kalau dengar kata-kata positif kadang-kadang agak trauma ibu-ibu ini ya. Jadi ini positif dalam arti yang lingkungan yang benar-benar memberikan lingkungan belajar yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Dengan apa? Yang pertama yaitu tentang konsep perubahan paradigma. Yang kedua, stimulus respon dan teori kontrol, itu masuk kepada budaya positif. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita nanti akan membahas tentang apa itu motivasi internal dan apa itu motivasi eksternal. Ada keyakinan kelas. Ini menarik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jujur, saya ketika mengikuti program guru penggerak, ketika sampai kepada keyakinan kelas, saya banyak melakukan pengakuan dosa. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Ini juga menarik Bapak Ibu. Paradigma saya, pola berpikir saya, mindset saya berubah ketika saya memahami bahwa hukuman dan penghargaan itu mempunyai impact yang luar biasa kepada anak-anak kita, yang tentunya bernilai negatif Bapak Ibu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jika ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, maka anak-anak kita tidak akan bisa belajar dengan maksimal. Tidak akan bisa berkembang bakat minatnya dengan maksimal. Sehingga kita harus mengetahui apa 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang kelima, yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ini Bapak Ibu, ada ilusi bahkan di sini. Ada ilusi sebagai posisi kontrol terhadap guru. Dan yang terakhir, ini juga sangat menarik tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah aspek dari konsep budaya positif yang akan kita berbagi nanti ke depan. Selanjutnya, juga menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak.
Ini di sini ada kata-kata memerdekakan. Apa sih sebenarnya makna dari merdeka tersebut? Nanti akan banyak sumber-sumber, khususnya kita akan belajar dari sumber Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik. Apa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu, mungkin dapat ada yang mau berbagi di sini. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Misalnya contoh, ketika ada anak yang terlambat, besok kalau terlambat lagi, kamu lari keliling lapangan misalnya. Apakah itu akan mendisiplinkan anak? Pak Subhan? Tidak. Tidak. Karena kedisiplinan itu sebenarnya timbul dari latih, bukan dari punishment. Punishment itu sifatnya hanya sebagai terapi. Oh, terima kasih Pak Subhan, menarik. Jadi menurut Pak Subhan, hukuman itu disiplin itu berasal dari hati, Pak Subhan ya. Jadi tidak berasal dari punishment. Keren, luar biasa. Selanjutnya ada di sini mungkin yang ingin berbagi lagi? Ya, dilanjutkan. Apakah, nah ini yang menarik. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan yang lain. Mungkin dari biar gendernya sama, mungkin dari ibu-ibu dulu. Bu Ina, iya atau tidak Bu Ina? Apakah memberi penghargaan? Iya, kalau menurut saya iya Pak Andi. Iya. Jadi apa namanya, mungkin dengan diberikannya penghargaan, anak-anak lebih termotivasi kembali untuk lebih meningkatkan belajarnya. Ya, menarik sekali. Ini berdasarkan pengalaman Bu Ina ya, ketika anak-anak diberikan penghargaan, merasa terpacu lagi untuk belajar lebih maksimal lagi, Ibu ya. Selanjutnya di sini juga ada, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Mungkin ini Pak Wildan dari poros oposisi nih kayaknya. Karena sendirian dari poros oposisi. Gimana Pak Wildan? Ya, saya menanggapi pernyataan ini. Sebenarnya bisa, ya terima kasih. Sebenarnya menanggapi pernyataan seperti ini bisa iya atau bisa tidak juga. Jadi kita lihat sikonnya seperti apa. Jadi ketika kita memberikan hukuman secara positif, contoh misalnya di bidang saya di PJOK, saya biasa untuk mendisiplinkan anak, saya menerapkan sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Jadi misalnya materi tentang kebugaran jasmani, ketika anak tidak disiplin atau anak di luar kendali kita, biasanya saya mendisiplinkan anak dengan bukan hukuman secara fisik ya, artinya mereka juga selain dihukum, mereka juga dapat manfaat dari hukuman yang kita terapkan di situ. Misalnya push up, tapi harus kita ukur juga kemampuan anak. Jangan seakan-akan memperlakukan anak itu seperti kita yang orang dewasa. Jadi mungkin seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi juga memberikan dampak positif kepada anak dari hukuman tersebut gitu ya. Misalnya melatih otot anak-anak gitu ya. Oh, terima kasih. Menarik sekali Pak Wildan pendapatnya. Nanti kita buktikan selama kita berbagi ke depan, mungkin sekitar 1 sampai 3 jam ke depan gitu ya. Kita buktikan apakah semua apa yang kita ungkapkan berdasarkan pengalaman kita itu sesuai dengan tantangan zaman saat ini. Karena didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Ya, itu menurut kata-kata dari Umar bin Khattab. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kita mulai dari kata disiplin yang kita diskusikan dari tadi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu disiplin positif? Kita mulai dari perubahan paradigma, Bapak Ibu. Di sini kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah sekarang beranggap, mohon apa Pak? Ini sangat berharga bagi Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kalau ini sampai digunakan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, maka risikonya ada di Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Sekolah bisa pegang. Iya. Ternyata apa yang dipegang oleh Bapak Kepala Sekolah dengan erat itu mau direbut sama Bu Ida. Bu Ida mau merebut. Kira-kira dikasihkan tidak oleh Bapak Kepala Sekolah? Ini berharga Bapak Sekolah. Tidak. Terus dirayu sama Bu Ida. Tidak. Dirayu, mau dibeli, dikasih uang. Tidak. Tetap tidak mau dikasihkan. Nah di sini Bapak Kepala Sekolah ada di Bu Ida mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut.
termasuk membujuk dan lain-lain, tetap tidak diberikan. Ini kejadiannya seperti itu. Ini tentang prinsip yang dipegang oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi dia dengan cara apapun tidak akan memberikan, karena bagi Bapak Kepala Sekolah itu merupakan sesuatu yang berharga bagi Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, itu yang dikatakan tadi sebagai posisi kontrol yang dimiliki oleh Kepala Sekolah sebagai individu. Ini juga anak-anak kita. Jadi misalnya contoh di sini sebagai stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Perbedaannya dengan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon itu adalah, kalau misalnya tadi apa yang dipertanyakan oleh Bu Ida, dipertanyakan oleh Pak Sinak itu sebagai Kepala Sekolah mau diambil oleh Bu Ida, ini ada pada stimulus respon. Mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan dengan kita gitu. Ini yang harus saya lakukan, bukan kita ya. Lo lagi takut menjawab seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana anak-anak itu merespon saya bahwa pandangan anak-anak itu sama dengan saya. Nah, tetapi semestinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tetapi ketika itu berbentuk terkontrol, maka seharusnya itu berbentuk dari pilihan. Kita memahami anak. Bagaimana anak-anak itu mempunyai pandangan sendiri terhadap dunia dan kita memahaminya, mendampingi dan mengarahkannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang justifikasi dari kita terlalu cepat bahwa kesalahan anak itu merupakan suatu kesalahan. Padahal kadang-kadang anak-anak itu punya alasan, punya tujuan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi dipraktekkan antara Bu Ida dengan Pak Sinal. Bu Ida kalau di stimulus respon, siapapun bisa mengontrol orang lain. Bu Ida bisa mengontrol Pak Sinal. Tetapi kalau di teori kontrol atau teori pilihan itu hanya kita yang bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika proses lobby dan lain-lain, proses itu gagal, maka kita boleh melakukan bujukan bahkan pemaksaan ataupun intervensi. Tetapi sebaliknya seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Model berpikir menang atau kalah, kompetitif Bapak Ibu. Selalu kita tanamkan bahwa dalam hidup kita harus menang dan kalah. Padahal model berpikir menang-menang. Dalam artian kita semuanya bisa menjadi pemenang. Nah, ini kita memahami disiplin mulai dari secara harfiah. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu merupakan sebuah proses, bukan merupakan sebuah akhir. Jadi merupakan sebuah proses, disiplin itu. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kesadaran disiplin itu muncul, seperti yang disampaikan oleh Pak Suman tadi, berasal dari hati terhadap sebuah tujuan. Setelah itu, dan apa yang dia hargai. Jadi sebelum kita menanamkan kepada anak-anak tentang sebuah disiplin, anak-anak harus tahu dulu apa tujuannya. Dan apa yang mereka dapatkan dari proses itu. Sehingga mereka akan menghargai proses itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini Bapak Ibu yang saya bilang bahwa sudah mulai melakukan pengakuan dosa saya di sini. Bahwa selama ini seolah-olah kita melakukan disiplin supaya anak-anak patuh kepada kita. Supaya anak-anak bahkan dalam tanda kutip takut kepada kita. Saya merasa ketika masuk kelas terus anak-anak semuanya diem, semuanya tidak takut dalam artian mereka ada dalam kondisi
tidak bahagia itu merasa bahwa saya sudah berhasil mendisiplinkan mereka. Ini ternyata tidak sesuai dengan tantangan mendidik pada zaman ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang punya tujuan itu kita, bukan anak-anak. Kita sehingga kita memaksa anak-anak untuk memasuki dunia kita. Ini disiplin yang selalu kita terapkan. Padahal intinya disiplin itu adalah proses belajar. Yang kita pahamkan dulu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya? Ya, dilanjut. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau Pak Supan saya tadi menjelaskan tentang berasal dari hati, berarti ini kata-katanya untuk istilah yang sekarang Pak Supan itu adalah motivasi intrinsik. Benar sudah katakan Pak Supan tadi bahwa disiplin itu berasal dari hati karena setiap manusia sebenarnya itu sudah punya kebajikan. Dan kebajikan itu berlaku universal. Jadi, mohon maaf, istilah kearifan lokal itu mungkin sekarang bisa kita gantikan dengan kebijakan universal. Karena kita kadang-kadang beranggapan bahwa kearifan lokal itu hanya punya Madura misalnya. Kalau berasal dari Madura tidak apa-apa. Misalnya contoh begini, kita sungkem kepada orang tua. Itu benar berasal dari Madura, misalnya dengan adat Madura gitu ya, dengan pakai non dulu setelah itu sungkem. Tapi apakah itu tidak bisa berlaku di Surabaya? Bisa. Bisa. Bisa ya. Apakah itu tidak bisa berlaku di Amerika? Bisa. Sangat bisa. Termasuk kejujuran. Apakah kejujuran yang berasal dari orang Madura biasanya ada istilah orang cucur mate ngoncur. Bagaimana kita bahwa jujur itu akan dibawa mati. Akan menjadi penanda kita ketika mati. Nah, apakah jujur itu hanya berlaku di Madura? Pasti juga berlaku di luar Madura, bahkan secara universal. Itunya, maka dari itu kita harus memahamkan anak-anak untuk memahami nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu tentang nilai-nilai teori disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita harus melakukan pemahaman bersama sebelum melanjutkan kepada sesi berikutnya tentang teori disiplin positif. Berarti disiplin positif itu Bapak Ibu itu merupakan sebuah proses yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan berdasarkan aturan-aturan yang memaksa anak-anak untuk patuh sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada anak-anak itu sendiri. Silakan Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ke sisi selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang disiplin positif atau tentang kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan universal? Ya, silakan Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang disiplin itu adalah bicara tentang pembudayaan. Jadi kaitan kedisiplinan itu adalah kaitannya dengan pembudayaan. Pembudayaan pada motif psikis diri dan motif fisik diri, apalagi terhadap kita terhadap peserta didik. Tantangan utama dalam kedisiplinan itu sebenarnya bukan bagaimana kita membuat murid kita itu patuh, tapi yang terpenting adalah awalnya memberikan pemahaman kenapa sebuah kedisiplinan itu diperlukan. Itu pemahaman yang harus kita berikan dan itu sulit. Kenapa? Karena kita harus bisa memadukan keinginan dari setiap anak didik kita kemudian diarahkan pada satu bentuk kedisiplinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang tak kalah pentingnya bagi kita, itu adalah bagaimana kita memberikan teladan dari pengertian disiplin itu sendiri. Jangan-jangan kita menginginkan murid kita disiplin sementara kita sendiri tidak bisa memberikan contoh bagaimana disiplin itu. Sehingga pemahaman disiplin akan bisa dicapai oleh
anak didik kita dengan baik ketika mereka paham tujuan mereka melakukan pembelajaran itu apa. Tujuan mereka memahami input informasi itu sebagai apa. Kemudian secara faktualnya mereka melihat pada contoh kita sebagai sosok pengajarnya mereka, bagaimana guru saya itu memberikan terapan disiplin. Jadi itu, apakah kemudian dalam teori motivasi perilaku seperti itu bisa diakomodasi? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Supan, luar biasa. Ya, luar biasa. Ini yang kita inginkan, bahwa sudah memahami tentang disiplin, tapi punya kegelisahan untuk menanamkan dan membiasakan disiplin itu sendiri. Ini menarik, karena jawabannya akan ada setelah slide ini. Sekarang kita bersama-sama akan menjawab kegelisahan dan kebutuhan yang telah disampaikan oleh Pak Subhan tadi, bagaimana kita membiasakan anak dengan cara kesadaran berasal dari motivasi intrinsik. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Di sini ada anak yang sedang dihukum, anak yang sedang berprestasi dengan diberikan penghargaan, dan apakah kedua-duanya ini akan menjadi motivasi buat mereka? Kita lihat. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu dari motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Bentuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan ketika saya belajar, terus saya mengikuti penilaian harian, dan apa yang akan saya dapatkan ketika saya belajar dengan maksimal? Nah, Bapak Ibu, kita pahami, kalau menurut Bapak Ibu, pernyataan yang pertama ini, yang berdasarkan dari motivasi eksternal ini kira-kira berbentuk apa Bapak Ibu? Punishment, hukuman Bapak Ibu ya, bentuk hukuman. Sedangkan pernyataan yang kedua, berbentuk apa ini? Reward. Semuanya sama-sama motivasi eksternal. Terus apa yang dinamakan dengan motivasi internal? Motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif, itu adalah bagaimana untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi dari internal. Jadi, bagaimana anak-anak itu bisa memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri, sehingga dihargai oleh orang lain, berdasarkan apa yang kebutuhannya. Misalnya contoh, anak-anak mulai malu untuk datang terlambat ke sekolah. Bukan karena anak-anak itu datang ke sekolah hanya karena takut kepada hukuman dari guru. Sama seperti kita. Untuk kita sama semua sebagai guru, datang ke sekolah itu karena kita malu kepada diri sendiri, bukan takut kepada kepala sekolah, apalagi takut kepada SIC. Benar Bapak Ibu? Iya, karena malu kepada diri sendiri. Itu yang merupakan motivasi internal. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan berikut ini, pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3, menurut Bapak Ibu yang paling efektif itu pernyataan yang mana Bapak Ibu? Motivasi internal. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah mengalami, Bapak Ibu telah memahami bagaimana pentingnya motivasi internal kepada anak-anak kita untuk kita tanamkan, maka di sini kita mulai belajar apa sih itu merdeka. Dikaitkan dengan untuk menguatkan tentang motivasi internal tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu, ini merupakan ajaran dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Saya tidak berani menyebutnya dengan kata-kata sekarang kan mulai lumrah dengan singkatan-singkatan KHD. Saya kurang berani, karena sampai sekarang saya belum berani juga menyebut Gus Dur dengan singkatan. Karena bagi saya itu sakral nama itu. Termasuk Ki Hajar Dewantara, bagi saya namanya adalah sakral. Jadi saya sangat menghindari singkatan-singkatan kepada nama-nama orang yang dianggap menurut saya sakral. Ki Hajar Dewantara itu berpendapat,
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, bukan hanya terlepas dari ketakutan, bukan hanya terlepas dari ketidaknyamanan, tapi merdeka itu sendiri akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana kita mampu mengelola diri kita sendiri itu untuk berbudaya positif, untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu, ini makna merdeka yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Apa ada yang perlu diskusikan dengan kata merdeka? Karena sekarang ini kan kita dijejali dengan kurikulum merdeka, belajar merdeka, mengajar merdeka, benar Bapak Ibu? Apakah kita sudah satu persepsi tentang kata-kata merdeka? Sebenarnya merdeka yang diberikan oleh pemerintah itu bukan merdeka pada Ki Hajar Dewantara. Iya. Saya ulangi ya. Ya. Sebenarnya pemahaman merdeka yang kita dapatkan dari program pemerintah itu masih jauh dari harapan Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena merdeka yang kita dapatkan itu merdeka berbatas, merdeka dalam ruang lingkup aturan. Sedangkan merdeka pada Ki Hajar Dewantara itu adalah kemerdekaan individual, kemerdekaan intelektual, bagaimana mencetak seseorang itu menjadi secara psikologis, secara intelektual menjadi dirinya sendiri. Itu masih belum atau jauh dari harapan di dunia pendidikan saat ini. Ya. Berarti kurang sempurna Pak Subhan ya? Sangat jauh. Sangat jauh dan kurang sempurna ya. Berarti Pak Subhan dan kita-kita semua untuk menyempurnakan kata-kata merdeka yang menurut Pak Subhan itu yang dari program dari pemerintah masih kurang Pak Subhan ya. Kita yang harus menutupi puzzle-puzzle yang kurang tersebut. Kita sebagai buruh, karena begini Bapak Ibu, bagaimanapun bagusnya program dari pemerintah, jika ujung tombak tidak mempunyai kesadaran seperti apa yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi, itu juga akan bernilai nihil. Tapi meskipun program pemerintah tidak sempurna, tapi kita berusaha menyempurnakan program kita sebagai ujung tombak pendidikan, maka insya Allah program-program pemerintah akan sempurna dari tangan-tangan kita. Jadi kita sempurnakan Pak Subhan ya, kata-kata merdeka kita sempurnakan ketika sampai kepada murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Dari judulnya saja cukup menggelitik kita, Bapak Ibu ya. Berarti dihukum oleh hukuman biasanya kan? Ini dihukum oleh sebuah penghargaan. Ini cukup menggelitik, Bapak Ibu. Ada apa ini? Ini yang juga sangat menarik sekali ketika saya mengikuti program ini. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya bersifat eksternal dan akan menjadi faktor ketergantungan. Sehingga penghargaan pada nantinya akan bersifat hukuman. Ini juga terjadi kepada anak didik saya. Ketika dia selalu juara, dan dia tidak memahami makna juara yang sebenarnya, ketika dia mengikuti lomba dan tidak mendapatkan juara, ketika di kelas dia tidak menjadi juara, maka dia akan drop. Karena tergantung kepada sebuah penghargaan. Tidak bisa memaknai apa makna juara yang sebenarnya. Ini juga yang harus kita pahamkan, bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada wali murid. Bagaimana wali murid selalu menganggap bahwa penghargaan kepada anak-anaknya itu merupakan proses akhir, sehingga mereka akan berlomba-lomba supaya anaknya mendapatkan penghargaan. Padahal yang sebenarnya penghargaan itu pada waktunya akan berlaku sebagai hukuman. Karena ketika anak-anak tidak mendapatkan penghargaan, maka dia sama saja seperti dihukum, sehingga motivasinya akan langsung drop. Ini juga menurut Al-Fiqhan pada tahun 1993 mengatakan bahwa pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini juga terjadi di kelas saya. Kompetisi di kelas saya sebelumnya yang bersifat kompetitif, anak-anak itu saling bersaing, bahkan akan saling menjatuhkan. Istilahnya adalah mereka rela naik ke tangga selanjutnya dengan cara menginjak temannya. Bahkan, mohon maaf, mereka kadang-kadang seolah-olah berhak melakukan sebuah kecurangan hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan.
Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi di kelas saya. Sehingga saya menganggap kelas saya itu harus kolaboratif, tidak boleh kompetitif. Sehingga lambat laun memang berkurang dengan proses mereka sendiri. Dengan melakukan sebuah penyadaran bahwa penghargaan itu seharusnya dari dirinya dan untuk dirinya, bukan mengharapkan penghargaan dari orang lain dan lingkungannya. Ini Bapak Ibu, sehingga kita sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang perlu kita diskusikan tentang bahwa penghargaan pada waktunya akan menjadi sebuah hukuman bagi anak-anak. Kita sepakat dilanjutkan atau Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan? Ada. Oh iya, silakan Pak Slamet. Ya, saya pendapat dengan ini, dengan dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Yang terjadi di kelas saya itu ketika saya beri penghargaan, misalnya membuat cerita pendek 3 paragraf. Nah, anak-anak diberi hadiah. Maka kalau ada tugas itu lagi, mereka akan meminta. Minta berkata itu. Iya, jadi menurut saya penghargaan ini candu. Sebenarnya candu. Bolehlah diberikan asal jarang, sangat jarang sekali. Ada waktu khusus yang memang tepat diberi penghargaan. Tidak harus setiap pembelajaran. Pada momen yang tepat hanya yang bisa diberi penghargaan. Itu mungkin. Apakah misalnya ketika salah satu mendapatkan penghargaan, misalnya si A selalu mendapatkan penghargaan, di suatu momen ternyata si A tidak mendapatkan, ternyata si B yang mendapatkan. Ada hubungan yang kurang harmonis tidak antara si A dan si B? Betul, itu malah bermusuhan. Ada rasa iri. Akhirnya kan bermusuhan, yang jadi bestie akhirnya tidak bestie. Tidak bestie lagi. Ya, itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet, keren. Itu pengalaman dari Pak Slamet bahwa itu berarti teori-teori ini berdasarkan kenyataan yang telah kita alami. Sebenarnya sudah kita lakukan ini sebenarnya. Hanya butuh penguatan-penguatan seperti ini. Nah, kata Pak Slamet tadi bahwa nanti akan ada jeda seharusnya ya dari penghargaan itu. Nanti akan ada bagaimana sih penghargaan yang efektif buat anak-anak. Kita ada di slide selanjutnya. Nah, ini. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini berdasarkan hanya beberapa Bapak Ibu. Tidak harus seperti ini. Tapi ini hanya salah satu saja, beberapa saja yang menjadi petunjuk buat kita gitu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Sebaiknya tidak disampaikan secara umum. Begitu juga ketika kita melakukan koreksi. Apresiasi itu kan bisa koreksi, bisa juga apresiasi. Nah, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ada kadang-kadang penghargaan itu hanya diberikan kepada itu saja. Kepada yang paling pandai ketika mendapatkan nilai yang bagus ketika PH, tetapi tidak diberikan kepada anak yang kreatif ketika melakukan prakarya. Ketika anak yang melakukan inisiatif dalam melakukan program-program kelas, itu kadang-kadang tidak kita berikan. Nah, jadi di sini beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Ketika si A mendapatkan pengakuan karenanya karyanya mendapatkan nilai 80, maka ketika si B mendapatkan nilai 80 juga harus mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Kadang-kadang saya itu lupa kadang-kadang kan. Si A diberikan penghargaan, ketika sampai si B yang diberikan penghargaan. Memang mereka tidak protes, tapi dalam diri mereka timbul semacam kecemburuan. Selanjutnya, fokus pada proses. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Bahwa penghargaan itu tidak hanya diberikan kepada hasil akhir, tapi bagaimana mereka berproses. Misalnya anak-anak ketika berproses untuk disiplin, bagaimana kita harus juga memberikan penghargaan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini situasinya. Nilai kebajikan adalah rasa empatimu besar sekali. Apakah ini sebuah proses atau nilai akhir Bapak Ibu? Ini proses. Pada situasi apa yang disampaikan? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu. Ini juga proses.
pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini bentuk kolaboratif. Sudah saya terapkan di kelas saya, bagaimana mereka malu jika ada teman kelompoknya atau teman kelasnya masih belum tahu terhadap pelajaran yang mereka pelajari. Sehingga mereka berusaha untuk membimbing. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Penghargaan seperti ini kadang-kadang dianggap hal sepele, tapi ini memberikan impact dan dampak yang luar biasa kepada anak-anak untuk mempertahankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka lakukan, bahkan menebalkan nilai-nilai kebajikan yang mereka lakukan. Hukuman atau konsekuensi. Ini Bapak Ibu. Saya di sini mempunyai beberapa lembar kertas, Bapak Ibu ya. Saya bagikan lembar kertas ini, silakan Bapak Ibu nanti diisi. Di sini ada beberapa pernyataan tentang tindakan guru. Bapak Ibu nanti tinggal mengisi. Di sini tinggal mengisi hukuman, konsekuensi. Bapak Ibu ya, tulis saja hukuman, konsekuensi. Silakan nanti Bapak Ibu diskusikan di kelompok. Ya, biar kolaboratif Bapak Ibu. Diskusikan di kelompok. Setelah itu nanti Bapak Ibu tulis dan kita cocokkan nanti apakah pernyataan-pernyataan ini bernilai hukuman atau bernilai konsekuensi. Ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. 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 Nah, silakan dipahami Bapak Ibu. Ya, waktunya 10 menit lagi. Ya, wah dari kelompok Merpati sudah selesai. Dari kelompok Merpati sudah selesai. Kita tunggu dari kelompok Lang. Ini cukup alot kayaknya diskusinya ini ya, karena memang luar biasa ini. Ya, ini para senior ini, para senior. Ya. Sudah kelompok apa? Blok barat. Blok barat sudah. Blok barat sudah. Blok barat sudah. Ya, mungkin di sini dibacakan ya. Ya, Pak. Dari kelompok Sekutu. silakan bisa membacakan dari kolom 1, 2, 3, 4 sampai sini Pak Samsul. Iya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ini dari kelompok Lang. Menjawab manakah yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah. Itu kami termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu pun juga kami sepakat hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Lang yang sebagai juru bicaranya Pak Samsul. Nah, selanjutnya dilanjutkan dari kelompok Merpati, juru bicaranya Bapak Zainal. Nomor berapa ini, Pak? Ya. Satu dari sini, Pak. Di sini. Iya. Yang dari ini, Pak, Dari ini. dari sini, Pak. Ya. Ya. Kelompok Merpati akan memberikan jawaban yang pasti. 1. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. 2. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. 3. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Itu hukuman. Ya. Itu menurut kelompok saya. Terima Kelompok kasih. Merpati. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok Merpati. Ya. Terima kasih sekali. Nah, sebelum kita melihat jawaban di depan, Bapak Ibu, karena seperti yang disampaikan oleh Pak PJOK, Pak Wildan. Pak Wildan, tadi menyampaikan bahwa ketika anak-anak tidak disiplin, kemudian disuruh push up, Pak Wildan ya? Nah, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, tidak disiplin terus disuruh, tidak disiplin dalam mengikuti pelajar PJOK ya? Gimana? Ketika pembelajaran PJOK, ketika anak melakukan kesalahan di situ, yang ada kaitannya dengan belajar PJOK, jadi hukuman, memang hukuman, tapi tujuannya tetap mereka dapatkan manfaat setelah mereka melakukan hukuman yang saya berikan. Jadi karena ada kaitannya dengan belajar PJOK, mereka minimal dapat sehatnya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman tetap ya. Baik, kita lihat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita buktikan jawaban-jawaban kita. Ini Bapak Ibu. Mencatat pada kolom pertama itu bernilai hukuman. Pada kedua itu bernilai hukuman. Yang ketiga juga bernilai hukuman. Yang keempat itu bernilai konsekuensi. Yang kelima itu bernilai konsekuensi. Sedangkan yang keempat, yang keenam itu bernilai hukuman. Dan yang keenam itu bernilai konsekuensi. Jadi yang dilakukan oleh Pak Wildan itu bernilai konsekuensi, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak menyakitkan. Seperti tadi Bapak Ibu ketika menumpahkan atau kita mencoret-coret kertas temannya itu diganti sebagai bentuk konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati, ini berarti hukuman verbal ataupun hukuman fisik untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Itu Bapak Ibu. Paksaan, stimulus, tanggapan. Jadi tidak berbentuk paksaan ketika itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi seperti yang dilakukan Pak Wildan tadi, ketika dia memberikan bentuk kepada anak, katanya Pak Wildan hukuman, tapi itu berbentuk konsekuensi, maka anak-anak itu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya untuk disiplin. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini cenderung ketika kita selalu berbicara hukuman, selalu memberikan feedback kepada anak berbentuk hukuman, maka anak-anak belajar untuk berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau berbentuk konsekuensi, anak-anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau
Kalau di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tentang restitusi yang saya bahas tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak-anak secara persuasif sehingga anak-anak itu bisa berproses menciptakan kondisi bagi dirinya memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang peraturan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Bapak Ibu, peraturan itu cenderung akan menghasilkan berbentuk motivasi internal atau ekstrinsik. Sedangkan jika berbentuk keyakinan kelas, maka akan menimbulkan motivasi intrinsik. Kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan yang ada. Jadi intinya ini Bapak Ibu, kenapa kok tidak peraturan? Ya supaya timbul motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa yang kita butuhkan? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan peraturan kelas, maka dampaknya ini Bapak Ibu, kecil sekali. Tetapi ketika keyakinan kelas, maka akan lebih besar lagi. Dari keyakinan kelas ini nanti akan menghasilkan lingkungan positif dan pada akhirnya akan berbentuk budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, ini bentuk peraturan-peraturan kelas. Nah, sekarang bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Ini yang sudah saya lakukan di kelas saya dalam membentuk keyakinan kelas. Jadi alurnya, Bapak Ibu, saya mengajak murid untuk menonton film inspiratif tentang kebajikan-kebajikan universal. Untuk memahamkan anak-anak, apa sih sebenarnya kebajikan universal yang harus mereka pahami? Apakah kebajikan universal itu merupakan sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan, atau kebutuhan yang harus mereka dapatkan, atau kebutuhan yang harus mereka segera lakukan? Setelah anak-anak menonton, mereka bercurah pendapat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut. Tentunya film-film yang menelit nilai-nilai kebijakan universal. Mereka kemudian berdiskusi dalam kelompoknya. Setelah itu, setelah mereka sudah berdiskusi, guru menulis pendapat murid. Dari hasil curah pendapat dari murid, itu saya tulis di depan. Setelah itu, setelah anak-anak ternyata sudah memahami, saya diskusikan lagi dengan anak-anak tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya membuat 2 potongan kertas. Satu berbentuk kebajikan universal, satu tidak. Perilaku yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yang satunya tidak mengandung nilai-nilai baik ataupun mengandung nilai-nilai buruk. Saya berikan 2 potongan kertas tersebut kepada anak-anak. Setelah itu mereka berdiskusi untuk menentukan mana perilaku yang mengandung nilai-nilai baik dan buruk. Ini Bapak Ibu, 2 kertas ini. Mereka mendiskusikan, kemudian saya berkeliling untuk mendampingi murid dalam berdiskusi, karena ada beberapa kelompok itu yang masih alot, seperti kelompok elang tadi, untuk menentukan mana perilaku yang mengandung nilai-nilai baik, mana yang tidak. Setelah mereka mulai memahami, kemudian mereka menempelkan. Jadi di sini kami menulis nilai-nilai yang mengandung kebaikan universal, yang ini mengandung nilai-nilai buruk. Kemudian anak menempel di papan tulis sesuai dengan perilaku yang mengandung nilai baik maupun buruk. Setelah itu, setelah ditempel semua kelompok menempelkan ke depan ke papan tulis, maka kelompok-kelompok lain itu melakukan kunjung karya, melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dari kelompok-kelompok yang lain. Apakah mereka itu sudah benar menentukan bahwa itu perilaku yang mengandung nilai baik ataupun yang tidak. Setelah itu, anak-anak mempresentasikan hasil evaluasinya. Jadi ketika mereka sudah mengevaluasi, oh ternyata kelompok ini menentukan perilaku baiknya sudah benar ataupun belum,
Mereka mengevaluasi, mempresentasikan ke depan, kemudian terjadi interaksi di sini antara kelompok yang mempertahankan pendapatnya dan juga kelompok yang mengevaluasi atau merefleksi pendapat dari kelompok tersebut. Dari proses ini, kemudian timbullah keyakinan kelas tersusun sebagai kebutuhan bersama. Contohnya Bapak Ibu, datang terlambat, di sini ini datang terlambat, yang di sini yang keburukan datang kapan saja. Karena merdeka, datangnya bisa kapan saja, yang kebaikan ini datang tepat waktu. Nah, yang keburukan datang terlambat. Kemudian mereka mendiskusikan, ternyata datang terlambat itu mempermalukan diri mereka sendiri, sehingga datang tepat waktu itu merupakan kebutuhan bagi mereka. Sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi untuk mengintervensi anak-anak untuk datang tepat waktu. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah proses keyakinan kelas sudah tersusun seperti ini Bapak Ibu, dan ini sudah dipahami oleh anak-anak, kemudian mereka tulis tangan saja, kemudian ditempelkan di papan informasi yang ada di kelas. Untuk mereka pahami setiap hari, untuk saling mengingatkan. Setelah itu Bapak Ibu, saya melakukan sosialisasi kepada wali murid, supaya karena keyakinan kelas itu merupakan kebajikan universal, maka juga sepatutnya juga dilaksanakan di rumah. Hanya dengan menambah-nambah kalimat. Misalnya contoh kalau di sini, menghargai sesama teman, peduli kepada sesama teman, maka di keluarga itu dirubah kepada peduli kepada anggota keluarga. Hanya dirubah seperti itu. Dan alhamdulillah ini mendapatkan respon baik dari wali murid. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dampak nyata keyakinan kelas yang cukup efektif selama jangka pendek. Dalam keyakinan kelas itu salah satu poinnya peduli terhadap sesama teman. Merupakan salah satu dari keyakinan kelas Presiden 5A. Ini murid berinisiatif sumbangan secara sukarela untuk membelikan sepatu temannya yang sudah rusak. Kebetulan ada di kelas itu kurang mampu, sehingga sepatunya mohon maaf katanya anak-anak sudah nganga Bapak Ibu. Tapi dilihat dari mulai masuk sampai bersama sekitar beberapa bulan di sini, sepatu itu tidak diganti. Ketika saya tanya, memang tidak punya sepatu ganti. Akhirnya anak-anak itu berinisiatif. Mereka sumbangan, kekurangan uang, dari itu saya juga ikut menyumbang. Dari proses ini Bapak Ibu, saya semakin yakin bahwa keyakinan kelas itu memberikan impact yang sangat efektif kepada anak-anak untuk peduli kepada sesama temannya, salah satu poinnya ini. Dalam hal-hal lain juga Bapak Ibu, penurunan yang sering terlambat itu sudah mulai berkurang berkat keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Mungkin ini bisa kita adaptasikan di kelas-kelas kita. Nah, Bapak Ibu, itu untuk bentuk keyakinan kelas, saya kira Bapak Ibu tidak harus sama dengan yang saya. Teman saya yang ikut JGP, Pak Dayat, Bapak Ahmad Said Hidayat, itu mempunyai langkah-langkah yang berbeda Bapak Ibu. Tidak sama dengan yang saya. Itu sah. Malah lebih simpel dibandingkan yang saya. Itu sah. Tapi dampaknya sama dengan yang saya. Bahkan mungkin melebihi dari yang saya. Itu sah Bapak Ibu. Jadi tidak harus sama. Meskipun kami bertetangga, saya 5A pada 4A, itu tidak sama Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa kita adaptasikan juga di kelas-kelas kita. Sehingga nanti di kelas SDN Pangarangan 3, setiap kelasnya tidak lagi ada peraturan kelas, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Sehingga nanti akan bermuara di SDN Pangarangan 3 tidak ada tata tertib, tapi yang ada adalah keyakinan sekolah. Yang langsung ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Jika mengadaptasi yang kelas 4A juga ditandatangani oleh semua guru gitu, Bapak Ibu. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Jika ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, meskipun sudah ada keyakinan kelas dan lain-lain, kalau ini tidak terpenuhi, maka anak-anak juga tidak akan merdeka dalam belajarnya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini Bapak Ibu, di sini ada kasih sayang. Kita sudah berikan Bapak Ibu? Kan anak? Sudah Bapak Ibu ya. Kekuasaan, jadi bagaimana anak-anak juga butuh untuk menentukan keputusannya sendiri. Itu butuh Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, freedom. Tentunya kebebasan yang terukur, yang tidak melanggar kebebasan orang lain. Kesenangan, fun.
Nah, ini kesenangan tentunya kesenangan anak-anak, jangan kesenangan anak kita, Bapak Ibu. Jangan kesenangan guru, tapi kesenangan anak-anak. Nah, yang bukan paling penting, tapi ini merupakan cukup kita butuhkan, yaitu bertahan hidup atau survival. Banyak anak-anak kita sekarang di posisi ini gagal. Sehingga mereka belum mandiri, Bapak Ibu. Ada tugas merepotkan orang tuanya. Bahkan kadang-kadang sudah kelas tinggi, kelas 5, masih mengerjakan tugas orang tuanya. Nah, ini berarti dia belum bisa bertahan hidup. Dia belum bisa survival. Nanti ke tingkat-tingkat berikutnya, baik itu SMP atau pendidikan-pendidikan selanjutnya, itu akan tetap dia tidak akan survive. Jadi, survival itu harus kita tanamkan sejak dini, mulai saat ini kepada anak-anak kita. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar hidup, dan ini merupakan puzzle yang tidak boleh ada yang kurang. Satu saja kurang, maka anak-anak tidak akan merdeka dalam hidupnya. Lanjut Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang juga berbentuk ilusi kepada kita. Kita tentukan. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya akan cukup cepat Bapak Ibu pakai gigi 4 ini ya. Akan sedikit injak gas. Jadi fokus. Bapak Ibu penghukum. Ini mohon maaf, kadang-kadang ini yang saya lakukan. Menghukum anak-anak dengan kesalahannya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ada kadang-kadang Ibu, benar kita tidak marah kepada itu. Menseroa sesetong. Benar lah kau enggar, selama di kiri pakun gian, anak sapara. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini Bapak Ibu. Guru berkata hasilnya apa? Pembuat orang berasa bersalah. Benar kadang-kadang kita ini, mohon maaf, ini saya jujur. Menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini salah ketika saya ikut program JKP. Selama ini saya selalu merasa jumawa ketika merasa anak-anak bersalah. Setelah saya melakukan pendekatan kepada anak engki Pak, oleh kalero pacet Pak, oleh dosa karin tua Pak, merasa saya telah berhasil menyadarkan anak ini. Ternyata ini juga kurang baik Bapak Ibu. Karena suatu saat dia akan berpikir bahwa apa yang saya lakukan untuk menyadarkan dia bersalah, kadang-kadang akan membuat anak itu sadar dengan pengetahuan baru, oh ternyata si lakukan Pak Andi kemarin itu salah. Teman, ini juga kurang, bukan tidak baik, tetapi kurang masih Bapak Ibu, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu, marah anak-anak, acur Pak Pucing. Buat namun misalnya dikit tulisannya hasilnya coba, engkau saya tuduh ke kepala sekolah. Bapak saya tuduh kepada kepala sekolah. Ini seolah-olah kita meminta sebagai teman. Ini juga kurang baik Bapak Ibu. Pemantau, apa? Seolah-olah ini Bapak Ibu, ini demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan anak-anak. Pemantau, menghitung dan mengukur, berbicara selalu tentang peraturan. Apa terlambat? Tak maca ya kata tertib. Misalnya seperti itu Bapak Ibu, ini masuk kepada pemantau. Satpol PP Bapak Ibu. Ini juga kurang baik. Nah, yang baik apa Bapak Ibu? Ini, manajer. Bagaimana kita sebagai guru menjadikan manajer? Contoh pertanyaannya misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi, solusi itu timbul dari anak-anak. Bukan rasa bersalah yang timbul dari anak-anak. Di sini menguatkan pribadi anak. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak itu lumrah sebagai manusia biasa, sehingga kita menguatkannya bagaimana anak-anak bisa mengubah kesalahan itu menjadi sebuah proses belajar pada dirinya. Bagaimana untuk menjadi seorang manajer Bapak Ibu di kelas kita? Maka kita harus melakukan segitiga restitusi. Sangat sederhana ya Bapak Ibu. Cuma ada 3 langkah. Sangat sederhana sekali. Dan ini sudah saya terapkan dan mujarab Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Setelah itu, Bapak Ibu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi, cuma ada 3 langkah. Menstabilkan identitas,
Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak-anak yang melakukan kesalahan itu merasakan gagal atau tidak Bapak Ibu? Ya, dia merasa gagal. Saya sebagai seorang anak telah gagal. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berkata kepada anak-anak kita, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita meyakinkan bahwa setiap orang manusia itu melakukan kesalahan. Tidak lepas dari salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita larut dalam persamaan dan bersama-sama untuk menyelesaikan. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tidak fokus kepada siapa yang salah dan benar, tapi fokus untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kemudian guru juga bisa mengajukan pertanyaan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kadang-kadang anak kan seperti ini, Bapak Ibu. Terus menyalahkan dirinya atas kesalahannya. Ini bisa menggunakan cara ini. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena kadang-kadang anak-anak itu melakukan kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya contoh anak-anak ketika bergurau di kelas, itu tujuannya untuk apa anak-anak Bapak Ibu? Untuk memenuhi kesenangan yang tidak mereka dapatkan. Sehingga mereka bergurau. Di sini ini ada guru berkata, ada guru bertanya. Guru berkata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru dan lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya mencubit temannya, kita bisa memberikan pernyataan, sebenarnya kamu bisa memukulnya, tapi kamu malah hanya mencubitnya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukannya. Ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa menanyakan keyakinannya dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau bahkan di lingkungan kita, atau bahkan di agama kita, atau bahkan di negara kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di dalam kelas yang berbentuk keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ini menanyakan keyakinan kelas, Bapak. Keyakinannya, menanyakan keyakinan. Jadi itu Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Ini bisa kita lakukan dan saya sudah praktekkan Bapak Ibu. Jujur, beberapa waktu di kelas saya ada, mungkin saya tidak bisa menceritakan, tapi mungkin ini silakan di cross check juga di kelas kita Bapak Ibu. Ada sebuah kesalahan yang dilakukan anak, menurut saya vital ini Bapak Ibu. Dan apa Bapak Ibu ya? Ini tapi bisa jangan fokus kepada anaknya. Ini melakukan kesalahan yang menurut saya bukan kesalahan anak SD. Dan ini bukan hanya terjadi pada anak, mohon maaf, yang intelektualnya rendah, tapi juga ini terjadi pada anak yang intelektualnya tinggi, bahkan di luar prediksi saya. Pertama, mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka, tapi setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, karena merasa saya tidak menjustifikasi, saya tidak merasa melakukan hukuman, saya tidak merasa melakukan, mereka tidak merasa saya sebagai pemantau, akhirnya mereka mulai bercerita ke saya. Dan saya melakukan tindakan segitiga restitusi itu, dan sangat efektif. Mereka bahkan menyadari dan berjanji untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini sudah saya lakukan Bapak Ibu, jadi saya tidak menyampaikan di sini bahwa segitiga restitusi itu cukup efektif kalau saya belum melakukannya.
Itu Bapak Ibu tentang apa yang bisa kita bagikan, yang kita bisa sharingkan pada kesempatan kali ini di in-house training dalam rangka aksi nyata. Dan nampaknya Bapak Ibu cukup semangat ya mengikuti sesi berbagi ini. Dalam waktu-waktu detik-detik terakhir masih semangat Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang sudah kita melalui proses berbagi ini bisa berikan manfaat kepada Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua Bapak Ibu ya? Ya. Mungkin kita lanjutkan nanti jika ada diskusi lebih lanjut. Nanti akan saya share materi ini di grup WA, di grup sekolah. Setelah itu Bapak Ibu bisa nanti juga menambahkan terhadap apa yang dipelajari Bapak Ibu di rumah. Diskusi langsung. Diskusi di luar ini. Berarti 4 mata berarti ya? Ya. 4 mata. Sila. Saya layani. Ya, saya layani. Dan saya suka itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, tentu ini semua materi yang saya bagikan tadi ini berasal dari modul 1.4 budaya positif yang dikembangkan oleh Andre Nur Cahyani SPDMS, Dia Samsiati Raja MSK, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Keren materinya, saya cukup banyak belajar tentang budaya positif dan semoga ini juga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akhiri matur sakalangkong. Ya, terima kasih atas waktunya dan kita mungkin bisa berbagi di luar waktu lagi dan semoga nanti Bapak Ibu apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.